Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini, saya ingin memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Fikri Suskanifar, saya sendiri Partogi Michael Jordan, Septia Indra Kusuma, dan Samuel Haromon Matondang. Selanjutnya, di sini kelompok kami telah berdiskusi tentang pergudangan atau logistik. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2014 nomor 90 pasal 1 angka 1, gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak, yang tertutup dan atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, selanjutnya. Logistik menurut kelompok kami. Kelompok kami telah berdiskusi masalah ini dan kami mengambil keputusan logistik adalah serangkaian proses manajemen yang meliputi proses perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan atau pengawasan terhadap suatu proses perpindahan barang dengan baik barang perlengkapan atau barang jasa tertentu dari titik awal menuju titik penggunaannya. Ya. Komponen logistik menurut kelompok kami. Komponen logistik tidak lepas dari pekerja atau manusia sebagai teknis dari jalannya logistik itu tersendiri, dan ada sistem di mana untuk mengkontrol logistik itu sendiri, sistem input, proses output mesti jelas, dan ada juga transportasi seperti transportasi laut, darat, udara, dan transportasi pergudangan berupa handcliff dan forklift, dan ada juga alat-alat seperti palet dan plastik wrapping. Selanjutnya, material handling. Material handling adalah salah satu materi yang paling sering digunakan atau yang harus dikuasai dalam pergudangan sendiri. Nah, untuk material handling kami mengacu pada peraturan OSAS yang sebagai contohnya adalah cara mengangkat yang baik dan benar, cara menggunakan alat-alat keselamatan kerja di pergudangan dengan yang baik dan benar. Berikut adalah contoh-contoh alat dan barang-barang yang ada di gudang. Ada racking, ada proses racking, ada proses spot check, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Ya, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PAK atau penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari pekerjaan di pergudangan. Yaitu yang pertama ada bahaya fisik. Bahaya fisik yang pertama yaitu hand arm vibration. Yang kedua atau full body vibration. Hand arm vibration yang ditimbulkan dari alat yang berupa walkie rider pallet jack. Lalu untuk full body vibration yang berasal dari supir transportasi mobil yang terkena full body vibration, alat-alat transportasi bergudang seperti motor dan forklift. Lalu untuk penyakit yang ditimbulkan yaitu yang pertama hand arm vibration syndrome atau kehilangan sensori, kerusakan tulang dan otot menjadi lemah. Yang kedua itu ada low back pain atau gangguan peredaran darah. Nah, ini berupa contoh-contoh dari hand arm vibration dan full body vibration. Lalu yang kedua ada bahaya kimia. Bahaya kimia itu sendiri yang berasal dari air acu atau air aki yang menjadi bahan bakar dari alat transportasi pergudangan seperti forklift.
Dari bahaya kimia ini menimbulkan berbagai penyakit, yaitu seperti iritasi. Ini contoh iritasi pada tangan yang terkena air dari aki. Lalu yang kedua ada bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi itu sendiri yang berasal dari proses material handling yang tidak sesuai dengan SOP atau standar operasional pekerja. Dari bahaya ergonomi, penyakit yang bisa ditimbulkan yaitu antara lain low back pain, nyeri sendi, dan pegel linu. Ini contoh adalah penyakit yang diakibatkan dari ergonomi, yaitu ada low back pain, nyeri sendi, dan pegel linu. Lalu selanjutnya ada bahaya psikologi. Bahaya psikologi itu sendiri yang berasal dari tekanan akibat kerja atau stres kerja di perusahaan. Penyakit akibat kerja yang ditimbulkan dari bahaya psikologi ini menurut kelompok kami yaitu tekanan darah tinggi. Baik, itu sekian dari presentasi kelompok kami dan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.